Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-14 sesudah Trinitatis 18 September 2022, terambil dari kitab Mazmur pasal 113 ayat 1 sampai dengan ayat 9, dan epistel dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Diikat oleh topik atau tema Tuhan menegakkan orang yang hina. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan di patibul de batado akka nadangol. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop khotbah kita, Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan ayat 9 adalah Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya! Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi, mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya! Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-14 sesudah Trinitatis tanggal 18 September 2022. Dihubungkan dengan topik minggu, Tuhan menegakkan orang yang hina. Di patibul de batado akka nadangol. Saudara, nats khotbah kita ini dimulai dan diakhiri dengan ucapan haleluya. Haleluya berarti pujilah Tuhan. Di sini pemazmur menyuarakan pengakuan atau kesaksian imannya di hadapan jemaat bahwa Allah itu pantas layak untuk mendapat pujian dan ucapan syukur dari umatnya atas segala perbuatan-perbuatan baiknya bagi umat yang dipeliharanya. Mazmur ini adalah salah satu rentetan Hallel besar, terdiri dari Mazmur 113 sampai dengan 118 yang dinyanyikan pada hari raya Paskah Yahudi, yakni peringatan keluar dari perhambaan Mesir yang berlangsung sekitar 400 tahun lamanya perhambaan itu. Saudara, pada ayat 1 dituliskan, haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan.
Di dalam kata puji atau memuji ini terkandung makna agar kita mau mengakui, memuliakan, memasyurkan, menghormati, mentaati, menjunjung tinggi, serta membesarkan nama dan kuasa Tuhan yang agung itu. Pada ayat 2 dan ayat 3, pemazmur mengajak dan mendorong agar pemujian kepada Tuhan itu berlangsung selama-lamanya. Disebut di sini mulai dari terbit hingga terbenamnya matahari. Bagi pemazmur, memuji Tuhan tidak melihat waktu. Tidak hanya di saat kita sedang mengikuti ibadah, persekutuan formal di tempat-tempat ibadah saja kita memuji Tuhan. Tetapi memuji Tuhan adalah dalam seluruh waktu, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada hidup kita, manusia ini. Itu sebabnya pada ayat 2 dituliskan, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Ayat 3, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Kemudian pada ayat 4 sampai dengan ayat 6, pemazmur memberi berbagai-bagai alasan yang pas. Kenapa kita harus memuji Tuhan itu dalam segala kehidupan kita? Kenapa? Pemazmur mengungkap dan memperkenalkan hakikat keberadaan dan pribadi Allah yang membuat seluruh umat manusia ini harus memuji Tuhan. Pada ayat 4 disebutkan, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Jauh lebih tinggi Tuhan dari itu semuanya. Itu sebabnya pada ayat 5 pemazmur bertanya, siapakah yang seperti Tuhan Allah kita itu? Ini menunjukkan rasa kagumnya terhadap Allah. Kemuliaan Allah itu mengatasi segala langit. Tidak ada yang seperti Dia. Rasa kagum ini mengajak semua pengikut ibadah saat itu agar tidak pernah mau beralih mencari kuasa-kuasa atau ilah-ilah lain yang dipandang bisa memberi berkat. Pada ayat 6, meski begitu tingginya hakikat dan keberadaan Allah itu di tempat yang maha tinggi, tetapi Allah itu adalah Allah yang merendahkan dirinya. Dia tetap melihat, memandang langit dan bumi dengan kerendahan hati. Kalau kita sebut langit, bumi di sini itu sebagai simbol daripada penguasa yang dipandang hebat oleh manusia. Allah menghargai langit, menghargai bumi, menghargai semua ciptaan-ciptaan yang ada dalam alam semesta ini. Pada ayat 7 sampai dengan ayat 9, pemazmur mengagungkan Allah karena sikap Allah yang secara khusus ditunjukkan terhadap 3 kelompok yang biasanya selalu direndahkan, dimarginalisasi, disepelekan Bapak Ibu. Orang yang hina, orang yang miskin, dan orang yang mandul. Saudara, dari uraian kita ini dapat kita lihat bahwa khotbah ini merupakan pengungkapan tabir rahasia keberadaan Allah yang sangat-sangat berbeda dengan sesembahan lain. Selain itu, Allah itu juga berkuasa penuh untuk membolak-balikkan keadaan manusia yang merasa dirinya hebat, tinggi, dan sombong di hadapan Tuhan. Dia akan dijatuhkan, direbahkan. Sebaliknya, tidak sulit bagi Allah itu untuk menaikkan, mengangkat derajat orang yang miskin, orang yang papa, orang yang diperlakukan hina menjadi setara dengan bangsawan. Dan menghapus aib orang yang mandul yang selama ini sering dilecehkan. Diangkat oleh Tuhan menjadi ibu, setara dengan ibu yang sudah memiliki anak-anak, serta mendapat sukacita yang sejati. Amin Bapak Ibu. Benarlah apa yang diserukan oleh topik minggu ke-14 sesudah Trinitatis ini, bahwa Tuhan menegakkan orang yang hina.
Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pada minggu ke-14 sesudah Trinitatis tanggal 18 September 2022. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Jika dihubungkan dengan topik minggu, Tuhan menegakkan orang yang hina. Di Patibul Debata Doaka, Nadangol. Apa pengajaran dari khotbah ini, Bapak, Ibu? Pertama, memuji Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam hidup setiap orang percaya. Saudara, pada ayat 1 sampai dengan ayat 3, pemazmur mengumandangkan bahwa pemujian kepada Tuhan itu harus berlangsung selama-lamanya. Kata Ibrani yang dipakai di sini untuk selama-lamanya adalah olam. Artinya olam itu forever, everlasting, eternity. Nah, kata-kata ini menggambarkan, menerangkan, memaknai keadaan waktu selama-lamanya, tidak terbatas, tidak putus-putusnya. Olam itu berarti sepanjang hidup kita. Sampai hidup ini berakhir, kita harus memuji Tuhan. Itu arti selama-lamanya di sini. Memuji Tuhan itu, Bapak Ibu, tidak melihat waktu, kondisi atau keadaan hidup, tidak. Memuji Tuhan itu bukan hanya ketika kita dalam suasana senang, tenang, aman, sedang merasa terberkati, penuh rezeki. Oh, tidak. Istilah yang dipakai pemazmur di sini mulai dari terbit hingga terbenamnya matahari. Ini menunjuk kepada kehidupan kita, nafas yang masih ada dalam diri kita. Jadi ketika kita masih bernafas, Bapak Ibu, masih bisa beraktivitas dan diberi oleh Tuhan kesempatan untuk hidup, bekerja, berkreasi, maka hendaklah hidup kita ini sepenuhnya diisi oleh pujian kepada Tuhan. Jadi hidup kita itulah pujian bagi Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Saudara, memuji Tuhan sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Bahkan kita harus mengatakan bahwa memuji Tuhan itu harus kita jadikan sebagai prioritas utama sepanjang hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi, memuji Tuhan itu tidak hanya di saat-saat tertentu saja. Memuji Tuhan itu bukan soal rutinitas. Seperti misalnya ketika kita sedang mengikuti ibadah lah, kita memuji Tuhan. Tetapi di luar ibadah, semraut hidup kita. Nggak ada lagi pujian kepada Tuhan. Kita hanya memuji Tuhan ketika mengikuti persekutuan formal lah di gereja. Atau di tempat-tempat ibadah lainnya. Tetapi di luar ibadah gereja, kita bagaimana? Hidup kita bagaimana? Masihkah memuji Tuhan? Atau sudah lari dari hadapan Tuhan? Memuji Tuhan berlangsung dalam seluruh waktu dan keadaan. Dengan hidup yang ada pada kita ini, kita melayani Tuhan. Sehingga pelayanan kepada Tuhan itu, itulah hidup kita itu sepenuhnya akan menjadi pujian, kemuliaan itu semuanya bagi Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita menjaga, memelihara agar seluruh pekerjaan, aktivitas, kegiatan-kegiatan, ataupun pelayanan-pelayanan, semuanya itu menjadi sukacita, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Lasma rohani debata, mamere kita siap banua kicam. Ini bukan sekali lagi soal rutinitas, tetapi kesadaran kita yang dibarengi dengan perjuangan. Harus ada usaha yang maksimal. Prioritaskanlah pujian kepada Tuhan itu dalam hidup kita. Pengajaran yang kedua, berbagai praktek nyata dalam memuji Tuhan yang harus kita tunjukkan. Saudara, pada ayat 1 dituliskan, Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Seruan dan ajakan untuk berhalel itu dalam khotbah ini pertama sekali ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan. Saudara, siapakah yang dimaksud dengan sebutan hamba-hamba Tuhan atau ebed ini? Mula-mula sebutan hamba Tuhan itu mengacu kepada kaum Lewi saja.
karena kaum Lewi saja yang memang mempunyai tugas khusus di bait suci untuk memimpin hidung pujian. Tetapi lambat laun ungkapan hamba-hamba Tuhan itu berkembang sehingga menunjuk kepada semua orang Israel secara keseluruhan adalah dipandang sebagai hamba-hamba Tuhan itu. Dan seterusnya pada perkembangan berikutnya, ungkapan hamba Tuhan itu juga mengacu kepada semua makhluk ciptaan. Semua makhluk ciptaan itulah yang diajak, didorong oleh pemazmur untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup itu diajak oleh pemazmur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebagaimana dalam Mazmur 145 ayat 10 itu mengatakan, Bapak Ibu, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Saudara, kalau semua makhluk ciptaan diajak dan diarahkan oleh pemazmur untuk memuji Tuhan, apalagilah kita manusia toh? Makhluk yang tertinggi ciptaan Allah, keberadaannya tertinggi dibandingkan makhluk-makhluk lain. Bukankah kita harus jauh lebih bersemangat lagi untuk memuji Tuhan? Saudara, bagaimana dan apa yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan pujian kepada Tuhan itu? Bagaimana kita mempraktekkan pujian kepada Tuhan itu? Pujian yang penuh makna akan keluar dari setiap hidup orang yang sudah mengalami hubungan pribadi dan kedekatan dengan Tuhan. Pujian yang terindah itu bersumber dari hati orang percaya yang meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib yang tak terpikirkan oleh manusia, sebagaimana ayat 7 sampai dengan ayat 9 ini. Saudara, bagaimana kita mengekspresikan pujian itu? Tentu lewat berbagai-bagai cara yang nampak. Seperti misalnya dengan mulut atau bibir kita. Dalam wujud ada nyanyian, ada kata-kata, ada ucapan. Ya, namun hal ini perlu ditegaskan bahwa nyanyian yang kita maksudkan di sini tidak hanya sekedar suara atau nyanyian yang enak-enak didengar saja, tetapi harus dengan segenap hati kita menyanyikannya. Nah, sering sekali kita memuji Allah lewat nyanyian itu tidak serius, Bapak Ibu, atau tidak dengan penghayatan. Tetapi seringkali justru lagu-lagu yang kita nyanyikan itu asal-asalan saja, atau bahkan ada yang main-main sambil menyanyi memuji Tuhan. Katanya, sadarilah bahwa dengan kata-kata, dengan ucapan kita dapat menyenangkan hati orang lain, dan apalagi menyenangkan hati Tuhan Allah. Pujilah Tuhan melalui atau lewat ucapan, lewat mulut, lewat bibir, lewat nyanyian-nyanyian kita, Bapak Ibu. Amin. Bagaimana kita menunjukkan pujian kepada Tuhan? Dengan perbuatan atau tingkah laku kita sehari-hari, yakni berbagai-bagai perbuatan baik yang kita lakukan kepada semua orang. Nah, inilah hakikat pujian kepada Tuhan itu, Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Matius pasal 25 ayat 40, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, kata Yesus. Kemudian bagaimana kita menunjukkan pujian kita kepada Tuhan itu? Ya, lewat harta dan talenta-talenta pemberian Tuhan yang ada pada kita. Saudara, ingatlah, semua itu adalah pemberian Allah, anugerah, berkat Allah bagi kita, Bapak Ibu. Makanya lewat berkat-berkat pemberian Allah itu, mari kita tunjukkan syukur kita kepada Allah. Kalau bukan karena anugerah Allah, kita tidak akan mungkin memiliki apa-apa. Sisihkanlah sebagian dari pemberian Allah itu untuk menolong orang-orang yang patut kita tolong. Menyalurkannya lewat gereja, lewat hamba-hamba Tuhan, menolong yatim piatu dan atau berdiakonia bagi orang-orang lemah. Saudara, itulah pujian syukur kepada Allah. Amin, Bapak Ibu. Itu pengajaran kedua.
Pengajaran yang ketiga, bersukacita dan berpengharapanlah kepada Tuhan, karena Tuhan menegakkan orang yang hina. Saudara, pada bagian terakhir dari nats khotbah kita ini ayat 7-9, pemazmur mengemukakan alasan yang sangat-sangat prinsipil kenapa kita memuji, berhaleluya kepada Tuhan. Semua itu karena perhatian Allah yang cukup besar kepada orang-orang yang sedang mengalami keterpurukan hidup. Saudara, pemazmur menyebut di sini ada 3 kelompok masyarakat sedang mengalami keterpurukan hidup. Yakni di sini disebutkan orang yang hina, miskin, mandul. Siapa orang hina di sini? Orang yang hina itu bisa menunjuk kepada orang Israel yang selama 400-an tahun menjadi budak hina di Mesir, atau bisa terjadi karena mengalami penyakit-penyakit khusus seperti kusta misalnya, luka borok seperti Ayub yang bagi orang Israel itu dipandang sangat-sangat hina. Tuhan ternyata mengangkat mereka dari debu kehinaan itu, kata pemazmur. Kemudian orang yang jatuh miskin, siapa mereka? Itu menunjuk kepada orang Israel yang saat itu karena menjadi korban kecurangan, korban ketidakadilan, maupun karena kepentingan para penguasa sehingga mereka menjadi korban. Mereka diangkat, dinaikkan oleh Tuhan dari lumpur-lumpur kemiskinan itu, Bapak Ibu. Kemudian orang yang mandul, itu menunjuk kepada perempuan-perempuan Israel yang direndahkan oleh masyarakatnya karena kondisi lahiriah mereka yang tidak bisa mendapatkan anak dalam pernikahan mereka. Bandingkan misalnya seperti pengalaman Hana yang senantiasa diperlakukan hina oleh imbangnya Penin. Itu dapat kita baca pada 1 Samuel 1 ayat 7. Saudara, kalau dunia ini merasa tidak acuh, bahkan sinis dan pesimis terhadap ketiga kelompok yang disebutkan di sini, ternyata Tuhan justru sebaliknya sangat-sangat care, perhatian sekali dengan mereka-mereka yang dipandang sebagai orang hina, miskin, dan mandul ini. Inilah yang mendorong, memotivasi pemazmur, dan juga bagi kita. Apapun yang membuat kita terpuruk dan masuk kepada kelompok orang yang hina, orang yang miskin dan mandul, maka kita tidak boleh kalah semangat. Kita tidak boleh merasa rendah diri, apalagi putus asa. Nggak boleh, Bapak Ibu, hindarkan itu sama sekali. Kalau Tuhan bisa mengangkat mereka dari kondisi keterpurukan dan kehinaan mereka, lalu menempatkan mereka, disebutkan di sini, di antara para bangsawan dan perempuan mandul dari keadaan yang serba tersingkirkan itu, ke suasana penuh sukacita, sama seperti halnya para ibu-ibu yang telah melahirkan anak-anak mereka. Maka Tuhan juga bisa memutarbalikkan keadaan kita yang selama ini merasa terhina, miskin, atau dimiskinkan. Ada yang mandul secara lahiriah, tidak bisa punya anak, tidak bisa punya keturunan dalam keluarga. Ini bisa Tuhan jungkir balikkan menjadi orang-orang yang terberkati, menjadi orang-orang yang memiliki anak meskipun tadinya mandul. Nah, inilah yang mendorong kita senantiasa harus penuh syukur, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan atas semuanya itu. Sekali lagi pemazmur menyerukan agar kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, realitas hidup saat ini ada banyak orang yang memang kehilangan sukacita karena berbagai-bagai masalah pelik yang dialaminya. Hal itu bisa terjadi karena misalnya akibat keadaan ekonomi rumah tangga yang selalu mendera hidupnya, sehingga sulit membutuhi biaya hidup sehari-hari, biaya uang sekolah anak-anaknya. Banyak keluarga yang kehilangan sukacitanya karena ancaman PHK, karena menganggur bertahun-tahun, karena tinggal di rumah-rumah sewaan yang kecil sekali, sempit, sumpek. Banyak anak-anak muda kehilangan semangat hidup karena apa? Karena belum selesai-selesainya pendidikan akademisnya. Atau mungkin karena belum menemukan jodoh yang pas meski sudah berusia di atas 30-an.
Sebaliknya, banyak orang yang kehilangan sukacita juga, kehilangan damai sejahtera meski dia punya uang yang banyak. Meski dia tinggal di kawasan elit, tetapi tidak sehati sepikir dengan istrinya, dengan suaminya. Mereka tidak rukun. Uang atau kekayaan yang melimpah itu tidak menjamin hidup seseorang akan merasakan sukacita dan damai sejahtera, Bapak Ibu. Tidak, saudara. Sebagai orang yang percaya, kita diajar oleh khotbah ini tidak boleh kehilangan sukacita. Meski kita diperhadapkan dengan situasi sulit, banyak yang tidak mendukung hidup kita. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan dan semangat hidup, apalagi jatuh kepada keputusasaan. Tuhan menghendaki agar kita senantiasa memiliki sukacita di segala situasi. Entah itu susah, entah mengalami kesenangan, entah punya duit atau miskin sekalipun. Kita harus punya sukacita menghadapi setiap tantangan hidup kita. Sebab sukacita itulah yang menjadi awal, yang memberi kekuatan bagi kita menghadapi tantangan hidup itu. Tanamkanlah dalam hatimu, dalam hati kita bahwa kita pertama-tama kita punya Tuhan yang dahsyat. Sebagaimana ayat 7 ini. Ia atau Tuhan menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Sebesar apapun masalah yang kita alami, serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan akan pasti sanggup menolong kita karena kuasanya tidak terbatas. Kedua, setiap kita diperhadapkan dengan masalah, maka maknailah itu sebagai proses pendewasaan iman. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan semakin dewasa di dalam iman lewat berbagai-bagai tantangan hidup itu. Tetaplah bersukacita. Ketiga, hayati seruan topik minggu ke-14 sesudah Trinitatis ini. Tuhan menegakkan orang yang hina. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu ke-14 sesudah Trinitatis 18 September 2022 dari Mazmur 113 ayat 1-9 ini agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Tuhan itu menegakkan orang yang hina di Tibul Debatado akan ada ngol. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar kita memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Bukan di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami lewat khotbah ini. Berkati setiap pendengar khotbah ini, agar khotbah ini menjadi pengajaran berharga bagi setiap pendengarnya. Berkati hamba-Mu juga Tuhan dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.